jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Nah ini buat jamaah Islam itu Indah yang di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, dapat salam semuanya dari Fadlan tadi, dia izin pulang duluan. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan yang dari Instagram dulu ya Ustadz ya. Dari @dewi_kartika_sari 97. Wah masih muda nih, bingung mau nanya apa, kubur gitu loh. Siapa yang pernah ke sana? Hehehe, bercanda Ustadz, kita juga suka bercanda kok. Biar tetap semangat dengan sedikit tertawa, bener banget ya biar gak stres. Ini pertanyaannya, apa benar tulang orang dalam kubur itu akan terkumpul sesuai amal dan dosanya? Katanya ada yang ngumpul jadi satu di atas letak kepala. Ada yang jadi satu di bawah letak kaki. Terus apa benar yang meninggal di hari Jumat bebas dari siksa kubur? Terima kasih, mohon jawabannya Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanyakan meninggal di hari Jumat bebas dari siksa kubur itu bagi orang-orang yang beriman. Karena tidak menutup kemungkinan juga di daerah lain, misalnya daerah yang tidak ada muslimnya sama sekali, ya ada juga yang meninggal dunia dalam keadaan hari Jumat. Jadi hari Jumat itu tergantung orangnya juga. Ada orang yang meninggal dunia ternyata tidak beriman kepada Allah, ya kali bebas daripada siksa kubur gitu ya. Kemudian yang kedua yang ditanyakan, tulang orang dalam kubur itu akan terkumpul kembali. Jadi nanti mereka akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala nanti sesuai dengan keadaan hidupnya di dunia. Ada yang disatukan kembali dalam keadaan miring karena tidak adil, ada yang disatukan kembali dalam keadaan kepalanya berbentuk binatang ya, keledai, kemudian ada yang disatukan dengan bentuk yang lain-lainnya. Itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ditanyakan di atas kepala atau di bawah kaki, wallahu alam, kami juga belum pernah mendapatkan riwayat yang menyebutkan demikian. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz. Saya sering bermimpi bahwa saya suka diperlihatkan alam kubur yang serem banget. Ada 2 ular besar yang ngejar-ngejar saya. Apa arti mimpi saya ya Ustadz? Saya jadi takut kalau tidur soalnya mimpinya sama terus Ustadz. Wah ini kayaknya kalau saya pernah dengar nih bener katanya harus diruqyah nih kalau kayak gini. Gimana Ustadz Abi Maki? Mau izin tafadhol. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Satu adab apabila ada yang bertanya begini itu harus ada kata-kata in sadaqta ru'yak, apabila memang mimpimu benar seperti ini, khairun laka wa syarrun li'a'daika. Kebaikan untukmu dan keburukan bagi orang-orang yang memusuhimu. Itu sebagai adab karena dia langsung mengarah bertanya apa arti gitu ya. Jadi itu adab. Jadi kalau mau menyampaikan arti sebuah kata-kata ini khairun laka wa syarrun li'a'daika. Artinya apa? Singkat saja, karena dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelak ada orang di akhirat yang dililit dengan Syuja'ul Aqra. Syuja'ul Aqra ini adalah ular yang sangat usianya ribuan tahun atau miliaran tahun sampai berbulu. Lalu setiap orang bergerak itulah menggigitnya lalu mengikutinya. Lalu Rasulullah tanya apa Syuja'ul Aqra? Ular ini adalah zakat sedekah yang tidak pernah dikeluarkan. Maka saran usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, untuk berpandai-pandailah memanage daripada harta yang dimiliki untuk bisa melakukan sedekah atau untuk bisa berinfak apabila memang mampu. Jadi intinya memperhatikan zakat lagi atau memperhatikan zakat agar keindahan di alam kuburnya menjadi indah. Yang membuat kuburan itu sulit adalah amalnya sendiri. Maka saran ini adalah punten sedekah dan zakat untuk diperbaiki. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi sarannya dari Ustadz Abi Maki, sedekah dan zakatnya coba udah bener belum? Udah diperbaiki lagi deh ya. Kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya nih dari Instagram juga masih dari hamba Allah juga nih. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum mendirikan rumah di tanah bekas kuburan Ustadz? Katanya nanti akan didatangi oleh ruh yang ada dalam kubur itu Ustadz. Bener atau enggak ya? Soalnya saudara saya mau bangun rumah di atas bekas tanah kuburan. Nah baiknya seperti apa Ustadz? Wah Ustadz Maulana, ini masalah kuburan nih bagus. Jawabannya. Mentang-mentang saya sudah punya kuburan, giliran kuburan saya ditanyain. Yang pertama, ketika kita harus membeli rumah atau tanah atau apapun, sebaiknya kita harus cari tahu. Mohon maaf, ini tanahnya bekas apa? Kalau bekas sawah sebaiknya ditanami dulu tanaman yang lain, baru bangunin rumah. Karena tidak enak dari beras, dari padi langsung jadi bangunan. Harusnya dipindahin dulu. Kalau kuburan, kalau memang ada kuburan, keluarin dulu isinya. Dipindahin.
ini ada namanya pemindahan, cari lalu lihat prosesnya. Jangan sampai masih ada yang tersisa dan sebagainya. Jadi tulang-tulangnya dan sebagainya betul-betul harus bersih. Karena saya juga pernah tinggalkan 9 tahun. Di mana Ustaz? Yang tempat bekas kuburan juga. Nggak usah sebut namanya ya. Iya. Ya, jadi itu apartemen itu. Ya Allah nggak usah disebut juga. Jadi prosesnya, caranya dan sampai betul-betul bersih seperti itu. Jadi boleh-boleh aja Boleh, asal cuma bersih. bersih dan total. Ya. Karena itu kan misalkan memang ada terjadi di zaman, ada terjadi tanah longsor, ada kejadian gempa dan yang bergeser dan sebagainya, itu Ya, biasa. karena kita nggak pernah tahu juga sekarang kita tinggal di benar-benar nggak ada mayat di bawahnya, kita kan nggak tahu kejadian-kejadian lampaunya. Ya. Ya wallahu alam lah ya. Tapi kalau kita udah tahu mendingan cari tempat yang lain. Nah kita sekarang berdoa aja deh yuk sama semuanya masyarakat Indonesia yang mudah-mudahan hari ini dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Langsung aja kita minta berdoa supaya nanti di alam kubur kita ini kita diberikan keindahan. Dipimpin guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Sampai guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya Fadli mau undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Disebutkan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada yang namanya pembunuhan. Tapi ternyata kunci penyelamat dari fitnah ini ada. Wah, ini dia yang kita cari nih. Apa aja sih kira-kira? Fitnah ini ada bermacam makna. Makna yang pertama yang muktamad adalah ujian. Fitnah ini ujian. Kemudian makna yang kedua menyampaikan omongan kepada orang yang bukan hal kebenaran. Jelas bahwasanya barang siapa yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dia untuk masuk finnar ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesama manusia kita punya kewajiban membantu. Sesama manusia kita juga punya hak akan diperlakukan sebagai manusia. Namun bukan berarti semua masalah kita sandarkan terhadap manusia. Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang 2 kali. Siapkan dirimu dan ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat 2021 mulai 19 Agustus. Kirim link video bakat terbaikmu melalui insetlife.com. Indonesia, tunjukkan bakat.